YouTube secara resmi mengumumkan bahwa konten yang tidak real bisa berdampak tidak bisa dimonetisasi. Tapi kalian tenang aja, tidak semua konten AI didismonetisasi. Jadi konten apa aja yang terdampak. Jangan skip, simak videonya sampai habis. Dengar-dengar informasi update terbaru dari YouTube bahwa sekarang YouTube memberlakukan aturan terbaru. YouTube hanya akan memonetisasi atau membayar video-video yang menggunakan suara asli dan juga video-video asli orisinil, dan ini berlaku pada tanggal 15 Juli 2025. Nah, apakah ini benar dan apakah konten AI juga akan terdampak? Kita akan diskusi aja di video kali ini. Sebenarnya apa sih alasan kok YouTube memberlakukan peraturan baru tentang pembatasan konten AI? Jadi sebenarnya untuk peraturan YouTube terbaru ini dibuat karena banyak banget konten kreator sekarang yang menyalahgunakan konten AI sebagai konten-konten yang berbahaya. Contohnya seperti video-video yang lagi kalian tonton ini. Ini sangat berbahaya tapi terlihat sangat nyata. Jadi contoh konten-konten seperti ini yang akan diberlakukan dismonetisasi oleh YouTube. Untuk lebih detailnya tentang apa saja video-video yang akan dibatasi dan dismonetisasi oleh YouTube, simak videonya sampai habis ya. Saat ini semua konten-konten yang berisi tentang AI akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Jadi untuk para penonton bisa menilai sendiri apakah konten tersebut berisi video asli atau hanya buatan AI. Dan nantinya saat kita akan upload video akan ada pilihan seperti ini, AI generated content. Nah, kalau kalian merasa di konten kalian itu berisi video AI atau video buatan, kalian wajib banget, harus banget mengaktifkannya. Kalian klik aja tombolnya. Supaya apa? Supaya YouTube mendeteksi kalau ini videonya buatan AI dan menghindari supaya video AI kalian atau konten kalian terhindar dari dismonetisasi. Lalu apa yang terjadi kalau misalkan konten kreator tersebut mengabaikan aturan dari konten AI ini ya, aturan terbaru dari YouTube ini. Kreator yang terus-terusan mengabaikan dan tidak mengungkapkan informasi ini, hukumannya ada banyak. Ada penghapusan konten yang terkait, lalu ada penangguhan dari program mitra YouTube, bahkan bisa didismonetisasi atau hukuman-hukuman lainnya. Tapi tenang aja, nggak semua konten akan dihapus dari YouTube. Dan YouTube juga akan mempertimbangkan beberapa faktor saat akan mengevaluasi konten-konten yang berisi video AI itu. Yang paling penting, meskipun kalian bikin kontennya dari AI atau buatan, yang penting tuh konten kalian mengandung edukasi atau paling enggak memberikan pengetahuan meskipun itu sedikit. Jadi tidak hanya konten AI yang tidak bermanfaat atau membahayakan. Nah, lalu apa jadinya kalau kita bikin video konten tapi suaranya menggunakan suara kita sendiri atau ide kontennya berasal dari kita sendiri? Nah, itu nggak masalah ya. Asalkan kontennya berisi edukasi, dan jangan lupa nanti pas mau upload kalian aktifkan dulu untuk pilihan AI generated kontennya supaya terhindar dari dismonetisasi YouTube. Lalu konten selanjutnya yang akan berdampak pada dismonetisasi adalah konten-konten musik yang suaranya atau penyanyinya itu tidak menggunakan suara kita asli dan musiknya buatan AI. Itu juga bisa berdampak pada dismonetisasi YouTube. Lalu banyak juga konten kreator sekarang yang memanfaatkan video AI untuk membuat video-video short menggunakan AI, seperti contohnya channel-channel yang lagi kalian tonton ini ya, channel-channel yang aku tunjukkan. Nah, kira-kira bagaimana ya? Apakah konten-konten short dengan AI seperti ini akan berdampak dismonetisasi YouTube atau tidak? Yang pasti aku belum tahu. Kita tunggu aja keputusan dari YouTube di tanggal 15 Juli nanti untuk yang pastinya. Nah, di sini aku tampilkan kurang lebih peraturan YouTube yang akan keluar pada 15 Juli nanti. Perubahan pada kebijakan monetisasi YouTube. Bagian paling penting yang kita highlight di sini adalah pada 15 Juli 2025 nanti, YouTube akan memperbarui pedoman agar lebih baik dalam mengidentifikasi konten yang diproduksi secara massal dan berulang. Nah, poinnya ada di konten yang secara massal dan berulang ini nanti, kita masih belum tahu pasti apakah yang dimaksud massal dan berulang ini adalah konten AI yang dibikin berulang-ulang atau bagaimana. Pembaruan ini lebih mencerminkan tampilan konten tidak autentik. Nah, seperti yang kita tahu untuk konten AI ini kan tidak autentik ya, jadi tidak asli buatan manusia. Jadi apakah konten AI ini termasuk tidak autentik yang dimaksud oleh peraturan baru YouTube? Kita masih belum tahu. Nah, di sini kalau kalian mau baca tentang artikel secara lengkapnya tentang aturan baru YouTube,
mengenai konten AI dan dampaknya ke monetisasi, kalian bisa baca-baca aja. Di sini aku akan kasih linknya di kolom deskripsi ya. Di sini dia membahas hampir semuanya ya, mulai dari konten apa aja yang dimaksud, lalu peraturan baru YouTube secara detail, lalu penerapan aturan, lalu apa aja dampaknya kalau kita terkena. Lalu tentang konten AI musik juga kalian bisa baca-baca aja di sini. Ini sudah lengkap banget. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk aturan baru YouTube tentang konten-konten mana yang bisa dimonetisasi dan tidak bisa dimonetisasi. Kalau kalian ada info lain atau ada pertanyaan atau mau diskusi, langsung aja kalian komen aja di kolom komentar bawah supaya yang lainnya juga bisa terbantu dengan infonya. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.